Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke geografi bersama Ibu Siti Syara. Baiklah, kita akan membahas di bab 2 semester 2 ini tentang dinamika atmosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Adapun standar kompetensi yang kalian harus pelajari yaitu tentang menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi lapisan atmosfer bumi dan menganalisis unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca. Nah, nanti kalian pelajari tentang lapisan-lapisan atmosfer bumi. Pengertian dinamika atmosfer. Atmosfer ini terdiri dari dua penggalan kata dari bahasa Yunani. Yang pertama itu atmos, artinya uap atau gas. Sphaira, artinya lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi. Atmosfer adalah lapisan udara atau gas yang menyelubungi bumi kita yang tebalnya sekitar 1000 km. Nah, ini adalah penampakan atmosfer kita. Dinamika atmosfer ialah segala peristiwa yang terjadi di atmosfer bumi seperti awan, hujan, angin, badai, global warming dan lain-lain. Nah, ini jadi atmosfer peristiwa yang terjadi di atas bumi. Unsur gas yang ada di atmosfer, unsur utamanya yaitu nitrogen yang paling besar sekitar 78,80%, oksigen 20,90%, argon 0,93%, karbon dioksida 0,034%. Nah, adapun unsur minornya yang terdiri dari neon, xenon, helium, krypton, ozon, dan metana. Sifat atmosfer. 1. Tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat disentuh. 2. Dinamis dan elastis. 3. Transparansi sehingga sinar matahari bisa melewatinya. Yang keempat, memiliki berat sehingga menimbulkan tekanan. Lalu yang kelima, mengikuti gerak rotasi dan revolusi. Pembagian lapisan atmosfer ini adalah lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama ini ada troposfer, lapisan pertama. Yang kedua ada stratosfer. Yang ketiga ada mesosfer. Yang keempat termosfer. Lalu yang terakhir yang kelima eksosfer. Nah, untuk itu kita akan bahas masing-masing dari lapisan tersebut. Lapisan troposfer tinggiannya 0 sampai 12 km. Merupakan lapisan terbawah, paling tipis dan berhubungan langsung dengan kehidupan di permukaan bumi. Seperti terjadinya peristiwa cuaca dan iklim. Lalu berlaku gradien termis atau gradien temperatur vertikal, yaitu turunnya suhu 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter. Memiliki ketebalan yang berbeda, khatulistiwa 18 km, lalu di lintang sedang yaitu 12 km, lalu di kutub tebalannya sekitar 8 km. Terbagi dalam 3 lapisan. Ada planet Air 0,1 km, konveksi 1 sampai 8 km, dan tropopause sekitar 8 sampai 12 km. Lalu lapisan kedua sekitar 12 sampai 50 km. Lapisan kedua itu terdapat lapisan ozon. Jadi ingat ya, terdapat lapisan ozon. Berfungsi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nah, seperti ini. Lalu semakin bertambah tinggi, suhu semakin naik dari minus 60 derajat Celcius di ketinggian 12 km menjadi 0 derajat Celcius pada ketinggian 50 km. Tempat pesawat terbang. Nah, jadi pesawat itu terbang pada lapisan stratosfer ya. Maupun balon udara, pesawat terbang itu beredar di lapisan stratosfer. Kenapa? Karena di sana lapisannya lebih aman dari unsur-unsur cuaca dan iklim. Lalu terbagi 3 lapisan, ada isotermis.
lalu konstanta stabilnya sekitar minus 60 derajat Celcius. Lalu ada ozon 35 sampai 45 km, ada stratopause sekitar 45 sampai 50 km. Selanjutnya yang ketiga itu mesosfer. Ketinggiannya 50 sampai 80 km. Nah, di sini tempat terbakarnya meteor. Jadi tempat terbakarnya meteor dan asteroid saat memasuki bumi. Berlaku gradien termis tiap naik 1000 meter, suhu turun 2,5 sampai 3 derajat Celcius. Lapisan terdingin sekitar minus 90 derajat Celcius di ketinggian 80 km. Hal ini disebabkan berkurangnya gas, uap, air, dan debu dalam menyerap radiasi matahari. Mesosfer berarti tempat pembakaran meteor ya. Cluenya itu mesosfer berarti lapisan pembakar meteor ya. Untuk ingatnya itu mesosfer berarti untuk membakar meteor ya, depannya itu Lalu selanjutnya keempat termosfer atau istilah lainnya adalah ionosfer. Ketinggiannya 80 sampai 600 km. Nah, ini lapisan termosfer atau ionosfer. Terdapat lapisan inversi, semakin tinggi suhunya naik. Lapisan terpanas termosfer, suhu mencapai 1200 derajat Celcius. Disebut lapisan ionosfer karena terjadi peristiwa ionisasi gas. Ya, lalu menghasilkan aurora atau cahaya kutub. Nah, di sini ada pantulan. Kalau di kutub utara dan kutub selatan ini menghasilkan sebuah aurora. Aurora itu cahaya yang berwarna-warni. Lalu terbagi menjadi lapisan D, ion 80 sampai 100 km, awal gas terionisasi atau terurai. Lalu lapisan E ada Kennedy Heaviside 100 sampai 150 km, terjadi ionisasi tertinggi, dan lapisan awal pemantul gelombang radio. Nah, di sini juga sebagai lapisan pemantul gelombang sinyal radio, tepatnya ya di lapisan F, aplenton. Lalu ada lapisan atom. Semua benda dalam bentuk atom. Nah, jadi di bagian termosfer atau ionosfer ini untuk tempat gelombang pemantul sinyal radio ya. Nah, ini adalah aurora. Nah, aurora ini seperti ini ya. Terjadi karena adanya pembelokan arah angin matahari oleh medan magnet bumi di daerah kutub dan terjadi reaksi dengan partikel molekul di atmosfer di lapisan ionosfer yang tadi ya. Nah, aurora ini seperti ini gambarannya. Karena ada arah angin matahari oleh medan magnet bumi di daerah kutub dan adanya partikel molekul di atmosfer, muncul di musim gugur dan atau musim dingin. Aurora borealis di kutub utara sekitar September sampai Oktober. Aurora australis di kutub selatan. Nah, lalu selanjutnya lapisan kelima ada lapisan exosfer atau disispacifer sekitar 600 sampai 1000 km dari permukaan bumi. Lapisan atmosfer terluar itu exosfer disebut lapisan geostasioner atau ruang antara planet karena sebagai pemisah bumi dengan ruang angkasa. Pengaruh gaya gravitasi bumi sangat kecil sehingga atom-atom meninggalkan atmosfer atau disispacifer. Mulai terdapat orbit satelit dan memiliki suhu terpanas sekitar 2000 derajat Celcius. Jadi exosfer merupakan lapisan terluar dari permukaan bumi ya. Manfaat atmosfer bagi kehidupan. Yang pertama, udara sangat dibutuhkan kehidupan makhluk hidup. Gejala atmosfer mempengaruhi aspek kehidupan. Yang ketiga, sebagai media komunikasi. Yang keempat, membantu membuat hujan buatan. Yang kelima, sebagai pelindung bumi dari benda angkasa. Yang keenam, melindungi bumi dari radiasi sinar matahari. Yang ketujuh, memperkecil perbedaan temperatur siang dan malam. Terima kasih penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan berdiskusi dalam forum grup kelas Geografi bersama Bu Syara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.